Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas EEPROM yang sudah kelompok kami buat. Jadi langsung saja kita ke kode programnya. Jadi untuk library yang kita pakai di sini ada 3, yaitu ada EEPROM, ESP WiFi dan juga web servernya. Kemudian di sini kita membuat objek dengan nama server dengan portnya itu 80. Kemudian ada juga variabel global yaitu server IP dengan tipenya string. Kemudian ada pin button itu untuk push buttonnya, jadi kita menggunakan pin button 16 atau D0. Kemudian kita langsung ke setupnya. Jadi di sini serial begin itu untuk serial komputernya. Kemudian di sini kita memanggil fungsi EEPROM setup, yaitu fungsi yang ada di sini. Jadi dia akan mengalokasikan untuk lokasi EEPROM-nya, di mana dia dapat menyimpan 512 byte data. Untuk kemudian di sini kita juga buat variabel namanya numData dengan tipenya integer. Jadi dia akan memanggil fungsi EEPROM readMax data, di mana dia akan membaca jumlah data yang ada di indeks ke-0. Kemudian di sini ada kondisi. Apabila numdatanya 0, dia akan memanggil fungsi setUp, yang dimana node MCU-nya itu akan diatur agar menjadi access point. Sedangkan apabila numdatanya itu tidak sama dengan 0, dia akan memanggil fungsi set station. Jadi dia node MCU-nya itu akan menjadi station. Terus kemudian di sini untuk push button-nya kita gunakan kode pin mode. Jadi pin button-nya itu kita gunakan sebagai input pull up. Lalu di sini saya akan menjelaskan apabila numdatanya 0. Jadi di sini dia akan nyambung ke fungsi setup ini. Pertama kita deklarasikan dulu SSID AP access point-nya dengan nama ESP8266 WiFi. Kemudian passwordnya kita atur 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian kita atur WiFi mode-nya jadi access point, lalu menjalankan menghubungkan SSID dan passwordnya. Kemudian di sini kita menggunakan server IP itu untuk menampung IP servernya. Kemudian di sini kita print di serial komputernya. Kemudian di sini juga kita buat request, dimana untuk slash itu dia akan terhubung ke fungsi di handle web server, sedangkan slash action page itu akan terhubung ke fungsi handle form. Lalu di begin, kemudian kita menuju ke fungsi handle web server. Jadi di sini ada string client IP, dia akan menyimpan IP dari kliennya yang terhubung dengan server. Kemudian di sini ada kode HTML yang berisi form. Jadi pengguna itu dapat menginputkan SSID, kemudian juga passwordnya. Di sini untuk SSID kita atur name-nya itu SSID, untuk passwordnya menggunakan name pass. Lalu setelah itu di sini juga ada form action /action page. Jadi ketika pengguna itu sudah memasukkan SSID dan juga password, dia akan langsung menuju ke fungsi handle form ini. Jadi di sini ada deklarasi variabel juga, KeyISD itu untuk membaca inputan SSID, sedangkan untuk variabel keypass ini untuk membaca inputan passwordnya. Kemudian di sini kita print pada serial komputernya. Kemudian di sini juga ada perulangan. Jadi for integer ini fungsinya untuk menulis data ke EEPROM-nya. Jadi dimulai dari integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang SSID-nya. Begitu pula untuk passwordnya, di sini juga ada perulangan for dari integer i sama dengan 0 sampai panjang dari password yang diinputkan. Kemudian di sini kita write ke dalam EEPROM. Jadi untuk password ini kita simpan per karakternya itu dimulai dari indeks 32. Sedangkan untuk indeks 0 sampai 32 itu untuk kita alokasikan untuk SSID, sedangkan dari indeks 33 itu kita alokasikan untuk menyimpan passwordnya. Kemudian di sini ada EEPROM commit
itu untuk menjalankan EEPROM write-nya. Lalu di sini juga ada ESP restart untuk restart ESP-nya. Kemudian untuk mode stationnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mode dari set STA-nya. Jadi untuk set STA ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah node MCU ini menjadi STA atau ketika dalam EEPROM itu sudah ada datanya. Jadi yang pertama itu ada string SID. Jadi di sini membuat sebuah variabel dengan nama SID dengan tipe data string. Kemudian di sini ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 32 dan i++. Jadi di sini itu membuat sebuah kondisi di mana nilai i itu atau indeks yang digunakan untuk menyimpan data itu kita setting nilainya adalah kurang dari 32. Kemudian untuk kode yang ini SID plus sama dengan char EEPROM read itu artinya nilai SID yang telah diinputkan itu akan ditambahkan ke karakternya itu dan akan dibaca menggunakan EEPROM read. Selanjutnya ada serial print SSID. Kemudian di sini ada serial print line SID. Jadi di sini akan mengambil nilai dari SID yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya juga dibuatkan variabel namanya epass itu untuk menyimpan password yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian kondisinya di sini dari i sama dengan 32, i lebih kecil dari 96 dan i++. Jadi di sini untuk menyimpan password dimulai dari indeks ke-32 karena indeks yang sebelumnya itu digunakan untuk menyimpan data dari SSID-nya. Kemudian ada serial print pass, kemudian akan diambil nilai dari epass yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada int counter sama dengan 0. Jadi counter ini merupakan waktu yang digunakan untuk mengatur request timeout-nya. Kemudian di sini ada wifi mode wifi STA. Jadi di sini berfungsi untuk mengubah atau memfungsikan node MCU itu sebagai STA. Kemudian di sini ada wifi begin SID epass. Jadi di sini berfungsi untuk memulai koneksinya itu dengan menggunakan dua nilai yang telah dimasukkan yaitu SID dan epass. Kemudian di sini ada serial print line request timeout. Selanjutnya apabila nilai dari counter itu lebih besar atau sama dengan 60, maka akan muncul print gagal terkoneksi dengan wifi. Sedangkan apabila nilai counternya itu else, itu akan dimunculkan kode not MCU terkoneksi dengan wifi. Kemudian nanti yang ini serial print line wifi local IP to string, dia tuh akan membaca IP address yang terkoneksi dengan node MCU tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi loop. Jadi untuk fungsi loop ini ada server handle client. Jadi berfungsi untuk memanggil metode handle client yang bertugas untuk menghandle request. Selanjutnya ada memanggil fungsi dari push button handler. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fungsi yang digunakan dalam push buttonnya. Di sini ada fungsi EEPROM write to 0. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengosongkan data yang ada pada EEPROM-nya. Nah, pertama itu ada serial print line clearing EEPROM. Jadi di sini dibuatkan kondisi i sama dengan 0, i lebih kecil dari 96 dan i++. Nah, selanjutnya di sini juga sudah disetting untuk jumlah indeks yang ada pada EEPROM itu adalah 96. Kemudian ada EEPROM write i, 0. Jadi di sini akan menuliskan jumlah data pada indeks ke 0 menjadi nilainya itu adalah 0. Kemudian ada EEPROM commit, itu berfungsi agar data yang dimasukkan itu dapat disimpan di EEPROM secara permanen. Selanjutnya di sini ada fungsi dari push button handler. Jadi ada int STS button current yaitu digital read pin button. Jadi di sini itu akan membaca pin dari push button yaitu kami menggunakan pin 16 atau D0.
Nah, apabila status button current-nya itu 0, itu artinya tombolnya itu telah ditekan sehingga nanti ada tulisan tombol reset ditekan. Kemudian setelah tombolnya itu ditekan, maka akan dipanggil fungsi dari EEPROM write 0. Jadi fungsinya ini berfungsi untuk mengosongkan data yang ada di EEPROM-nya. Kemudian dibuatkan sebuah perulangan for int sama dengan 5, i lebih besar dari 0 dan i min. Jadi itu akan menghitung mundur saat push buttonnya itu ditekan. Nah, nanti akan muncul .mcu akan di restart dalam, kemudian nanti dia akan menghitung mundur. Kemudian ada ASP restart, itu berfungsi untuk mereset data yang ada pada ASP-nya. Baik, untuk running programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai freezing-nya atau rangkaiannya. Jadi di sini kita menggunakan pin mode 16 yaitu D0, pin D0. Dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Kemudian untuk running-nya, jadi di sini kita akan mulai mengoneksikan ke WiFi ESP8266. Sini saya hidupkan WiFi-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini dapat dilihat kita sudah terkoneksi dengan WiFi di NotMCU. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini akan muncul form yang meminta inputan SSID dan password. Di sini saya akan menulis SSID untuk hotspot yang akan digunakan untuk STA-nya. Kemudian submit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah disimpan SSID dan passwordnya. Kemudian kita akan mencoba koneksi STA-nya. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa sudah terkoneksi dengan hotspot yang ada di HP. Kemudian kita akan mencoba melakukan reset dengan mengklik button. Nah, di sini jadi rangkaiannya itu sama dengan yang tadi dijelaskan di freezing. Kita akan mulai mengklik buttonnya. Nah, maka akan terreset, dan untuk indeksnya itu akan di set 0 seperti itu, sehingga datanya akan terhapus. Sekian penjelasan mengenai proses running ini. Terima kasih.